Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda tetap bersukacita dan senantiasa semangat untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah engkau bersukacita dan tetaplah hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu tentang ketekunan iman, mulai dari meminta, mencari, hingga mengetok pintu hati Engkau. Ajar kami untuk tidak mudah menyerah dalam pengharapan. Bukalah mata rohani kami, agar kami mengerti bahwa Engkau selalu mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu yang datang dengan kesungguhan hati. Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin renungan ini, mengubah hati kami menjadi pribadi yang lebih tekun dalam berdoa dan senantiasa mengandalkan akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan doa Anda sepertinya berjalan di tempat, seolah-olah semua doa kita hanya sekedar rutinitas membacakan berbagai macam daftar keinginan kita kepada Tuhan? Seringkali kita berhenti hanya di tahap awal, yaitu meminta. Padahal ada beberapa proses selanjutnya. Kita sampaikan masalah kita, lalu kita diam menunggu jawaban atas doa permintaan kita itu. Padahal ajaran Tuhan Yesus di dalam kitab Matius tentang mintalah, carilah, dan ketoklah, menyingkapkan sebuah rahasia rohani yang jauh lebih dalam lagi. Urutan kata-kata ini bukan sekedar variasi bahasa, melainkan sebuah kenaikan intensitas kita di dalam berdoa. Tuhan itu sedang mengundang kita untuk senantiasa naik level dari sekedar meminta dengan ucapan kita, kemudian berlanjut pada usaha aktif, yaitu mencari kehendak Tuhan, hingga keberanian iman untuk datang ke hadirat Tuhan dengan mengetok pintu surga dengan ketekunan yang tidak tergoyahkan. Tuhan rindu melihat kita tidak hanya pasif menunggu jawaban doa, tetapi mengejar hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini mari kita selami bersama bagaimana mengubah pola doa kita dari sekedar permohonan biasa menjadi suatu perjuangan iman yang mengetuk pintu hati Bapa. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, seringkali kita ketika kita membaca firman Tuhan yang sangat populer ini, kita cenderung menganggapnya sebagai sebuah pengulangan kata-kata yang puitis. Kita berpikir bahwa meminta, mencari, dan mengetok itu adalah 3 cara yang berbeda untuk mengatakan suatu hal yang sama. Berdoalah kepada Tuhan. Namun
Jika kita merenungkannya lebih dalam lagi, Yesus tidak sedang memboroskan kata-kata yang tanpa makna. Urutan yang ia berikan, meminta, mencari, lalu mengetuk. Itu bukanlah sekedar sebuah pengulangan, melainkan sebuah tanda akan kenaikan suatu intensitas. Ada sebuah progres atau peningkatan level dalam kehidupan doa kita. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bahwa doa itu bukan sekedar menyodorkan suatu daftar keinginan kita, melainkan sebuah perjalanan iman yang aktif yang melibatkan hati, pikiran, dan tindakan kita untuk semakin mendekat kepada kehendak Bapa. Mari kita mengupas 3 tingkatan doa. Hal ini untuk melihat di mana posisi kita saat ini. Yang pertama, tingkatan meminta. Ini berbicara tentang ekspresi ketergantungan. Ini adalah level dasar dari doa dan ini adalah tempat di mana kita semua memulai. Mintalah. Dalam bahasa aslinya kata ini menyiratkan seseorang yang posisinya lebih rendah, memohon kepada yang lebih tinggi. Saat kita meminta, kita sedang mengakui satu hal yang penting. Kita ini tidak mampu dan Tuhan itu Allah yang mampu. Meminta adalah suatu ekspresi kerendahan hati. Sama seperti seorang anak kecil yang meminta makan kepada ayahnya. Anak itu sadar bahwa ia tidak bisa menyediakan makanannya sendirian. Dalam tahap ini, doa seringkali berupa kata-kata lisan. Kita menyuarakan kebutuhan kita akan kesehatan kita, pemulihan ekonomi kita, atau damai sejahtera kita, dan yang lain-lain sebagainya. Namun, bahayanya di level ini adalah kita seringkali menjadi pasif karena kita menunggu jawaban. Kita merasa tugas kita sudah selesai saat kalimat dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita ucapkan. Kemudian kita duduk menunggu suatu paket jawaban jatuh dari langit di depan kita. Meskipun Tuhan senang mendengar permintaan dari setiap anak-anaknya, tetapi Tuhan itu rindu kita tidak berhenti hanya sebagai peminta-minta, tetapi kita bertumbuh menjadi pencari kehendak-Nya. Jika doa Anda selama ini hanya berisi daftar permintaan tanpa ada pergerakan hati yang lebih lanjut lagi, mungkin Tuhan sedang mengundang Anda untuk mau naik ke level berikutnya. Yang kedua, tingkat mencari. Ini berbicara tentang usaha kita secara aktif. Yesus melanjutkan, carilah maka kamu akan mendapat. Perhatikan perbedaannya. Meminta melibatkan suara. Tetapi mencari melibatkan suatu tindakan dan juga fokus cara kita menjalani hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa meminta sambil duduk santai. Tetapi Anda tidak bisa mencari sambil tetap diam di tempat. Mencari itu menuntut untuk kita mau bergerak, mau bangkit, melangkah, dan juga mengerahkan segala upaya daya upaya kita. Bayangkan saat Anda kehilangan kunci mobil misalnya. Maka tahap meminta adalah ketika Anda berteriak kepada orang rumah. Adakah yang tahu, lihat mobil kunci saya?
Tetapi dalam tahap mencari adalah ketika Anda mulai membalik bantal misalnya, baik yang di tempat tidur maupun bantal-bantal di kursi, membuka berbagai macam laci, mencari kunci itu. Kemudian Anda mencari pakai senter, mencari di kolong-kolong meja, kolong tempat tidur, kolong kursi yang agak gelap. Dalam kerohanian kita, maka mencari berarti kita menyelaraskan tindakan kita dengan doa-doa kita. Jika Anda meminta pekerjaan, apakah Anda sudah mencari dengan mengirimkan lamaran dan meningkatkan keahlian Anda? Jika Anda meminta pemulihan rumah tangga, apakah Anda sudah mencari wajah Tuhan untuk mengubah karakter Anda yang keras dan mencari konseling dan juga hikmat firman Tuhan? Di level ini, Tuhan tidak lagi hanya melihat apa yang keluar dari mulut kita, tetapi apa yang dikerjakan oleh tangan dan kaki kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Seringkali jawaban doa tidak datang dalam bentuk barang jadi, melainkan dalam bentuk suatu kesempatan yang harus kita temukan di dalam pencarian ini. Tuhan sering menyembunyikan harta karun. Jawaban doa bukan untuk mempersulit diri kita, tetapi agar dalam proses pencarian itu kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih sabar, dan kita menjadi lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Yang ketiga, tingkatan mengetok. Ini berbicara tentang ketekunan yang mendesak. Inilah tingkatan intensitas tertinggi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengapa mengetok itu berbeda dengan meminta dan mencari? Karena mengetok mengasumsikan adanya halangan, suatu halangan atau batas. Dalam hal ini digambarkan suatu pintu yang tertutup sehingga kita perlu mengetuk. Mengetuk itu berbicara tentang situasi di mana jawaban doa kita sepertinya tertunda, bahkan kita seolah-olah menemui jalan yang buntu dan sepertinya surga terasa diam. Pada tahap meminta, kita menggunakan mulut kita. Pada tahap mencari, kita menggunakan mata kita, kaki kita, tangan kita untuk kita mau bergerak mencari apa yang kita minta. Namun pada tahap mengetok, kita ini menggunakan buku jari kita sampai lecet. Kita berlutut, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan meratap di dalam hadirat Tuhan. Ini berbicara tentang persistensi atau ketekunan dan juga suatu keberanian yang menunjukkan bahwa kita tidak mau menyerah. Mengetok itu juga berbicara tentang posisi. Anda tidak bisa mengetok pintu dari jarak yang jauh. Untuk dapat mengetok pintu, Anda harus berdiri tepat di depan pintu itu. Ini berbicara tentang keintiman dan juga kedekatan kita dengan Tuhan. Saudaraku, doa jenis ini bukan lagi soal apa yang akan saya dapatkan, melainkan saya ingin bertemu dengan sang pemilik rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengertikah Anda bahwa Tuhan itu seringkali mengizinkan kita menghadapi suatu pintu yang tertutup untuk menguji seberapa besar kerinduan kita? Apakah kita akan berbalik saat menghadapi
pintu yang tertutup dan kita mengetuk sekali, pintu itu belum terbuka, apakah kemudian kita pergi meninggalkan pintu itu, kita berbalik arah? Atau apakah kita akan terus mengetuk sampai pintu itu dibukakan? Seperti perumpamaan janda yang mendesak hakim yang lalim, atau seperti sahabat yang mengetuk pintu tengah malam demi meminjam roti karena dia ada tamu. Orang yang sampai di tahap mengetok memiliki suatu mentalitas. Tuhan, aku tidak akan pergi sebelum Engkau memberkati aku. Aku tidak akan berhenti tidak akan berhenti berdoa sampai pintu ini terbuka dan Engkau membukakan pintu lain yang lebih baik. Ini adalah doa yang lahir dari keputusasaan yang suci. Saudaraku, firman Tuhan dalam renungan ini adalah sebuah undangan untuk kita naik level di dalam berdoa. Mengapa Tuhan membuat prosesnya seperti ini? Mengapa tidak langsung beri saja begitu kita meminta? Karena Tuhan itu lebih tertarik pada siapa kita saat kita berdoa daripada sekedar apa yang kita doakan. Lewat meminta, Tuhan mengajar kita suatu ketergantungan. Lewat mencari, Tuhan mengajar kita suatu ketekunan dan juga hikmat surgawi. Lewat mengetuk, Tuhan mengajar kita tentang iman yang tidak tergoyahkan. Jika semua doa langsung dijawab ketika saat kita meminta, maka kita menjadi umat Kristen yang manja dan tidak berkarakter, yang tangguh sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi melalui proses mencari, proses mengetuk, maka otot iman kita akan dilatih untuk semakin kuat, untuk semakin dewasa, dan untuk semakin berhikmat di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di mana posisi Anda, doa Anda hari ini? Apakah Anda lelah karena merasa sudah meminta namun belum juga menerima? Jangan berhenti. Mulailah mencari kehendak Tuhan dalam situasi tersebut. Apakah Anda saat ini lelah mencari namun belum menemukannya juga? Jangan menyerah. Mulailah mengetuk pintu surga dengan iman yang semakin berani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ingatlah janji dari Tuhan bahwa pintu akan dibukakan. Bukan mungkin, bukan mudah-mudahan, tetapi akan. Bagi mereka yang tidak sekedar meminta dengan bibir, tetapi mencari dengan hati dan mengetok dengan iman kita, Bapa di surga sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan pintu akan dibukakan bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas janji-Mu yang indah di dalam Matius pasal 7. Ampuni kami jika selama ini doa kami hanya berhenti sebatas menyodorkan daftar keinginan. Ajar kami untuk tidak pasif. Bimbing kami untuk melangkah dari sekedar meminta kebutuhan menuju hati yang rindu, mencari kehendak-Mu di tengah persoalan hidup. Berikan kami keberanian dan ketekunan iman untuk terus mengetuk pintu surga, tidak menyerah meskipun jawaban belum terlihat di depan mata. Ubahlah doa kami menjadi sebuah pengejaran yang aktif akan hadirat Engkau. Kami percaya bahwa
bagi hati yang bersungguh-sungguh mengetok, maka pintu anugerah-Mu pasti akan terbuka dengan lebar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal keinginan dan kerinduannya yang lain, dan juga persoalan-persoalan yang lainnya, entah itu masalah pekerjaan, masalah studi, kerinduannya memiliki pasangan hidup, atau kerinduannya memiliki anak dari hasil pernikahan. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar dapat boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita, hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.